Menikahi Hot Om. Bab 209. Mahesa menaikkan satu sudut bibirnya ke atas. Menyeringai tajam. Anak pungut tidak berhak atas harta ayah saya. Kembalikan. Dari belakang, Aksa menggunakan satu lengannya untuk menjepit leher Gunadia agar lelaki itu tidak bisa bernapas. Mahesa melepaskan belitan tangan Gunadia dari tali yang mengikatnya, namun tubuh dan sebagian lengannya tetap berada di posisi yang terikat. Jangan harap. Mantan suami Widya tersebut mengeluarkan senpi dan mengarahkannya tepat di depan kening Gunadia. Kepalamu akan hancur. Sungguh Gunadia tidak habis pikir hubungannya dengan Mahesa akan seburuk ini. Padahal jauh di hatinya yang paling dalam, ia masih memiliki rasa sayang terhadapnya. Didikannya yang keras semata-mata ingin membentuk pribadi Mahesa menjadi pria yang handal. Dan semua itu malah berbalik menyerang dirinya sendiri. Namun entah kenapa dorongan-dorongan itu membuatnya berbuat lebih. Ia mengorbankan satu hal yang besar demi yang sedikit. Ia memilih menyisihkan istri dan dua putrinya yang lain demi Rahmita dan Jingga. Apa tindakannya itu benar? Sejenak, Gunadia menatap sepasang mata yang dulu sering ia sebut sebagai jagoan tersebut. Entah kenapa dia jadi emosional di sana. Matanya memerah, ia mengingat bagaimana pria yang dibesarkan dengan sedikit kasih sayang ini berlari ke arahnya dan meminta pelukan. Hatinya bergejolak, tangannya pun meraih pulpen yang Mahesa sodorkan dan memberikan tanda tangannya di sana dengan susah payah. Setelahnya, Mahesa mengeluarkan satu suntikan dari dalam jaketnya, berjongkok dan langsung menyuntikkan pada tubuh Gunadia. Mati perlahan akan lebih menyenangkan, ucapnya. Seringai mematikan ia tampilkan dengan sempurna. Setelahnya, Mahesa menyimpan lagi alat suntik tersebut dan memasukkan kembali ke dalam saku jaketnya. Kini giliran Rahmita. Ia bergeser ke sebelah, memastikan keadaan perempuan itu. Namun saat ia ingin melakukan sesuatu pada perempuan itu, suara teriakan dari arah tangga membuatnya beralih. Jangan sentuh orang tua saya. Itu adalah Jingga, dan Mahesa pun berbalik. Di saat yang bersamaan, Jingga langsung melepaskan tembakannya tepat mengenai dada Mahesa. Dor. MMASSS. Beberapa menit sebelumnya, Jingga melangkah masuk melalui pintu depan rumah yang sudah terdapat beberapa orang bergelimpangan di depan sana. Jantungnya terasa tidak karu-karuan mengkhawatirkan ayah dan ibunya. Perasaannya yang tidak nyaman membuatnya kembali ke rumah besar keluarga ini. Namun apa yang baru saja ia temukan membuatnya gemetar setengah mati. Tentu saja pikirannya tertuju pada ayah, ibu, kakek dan neneknya sendiri. Kalau bukan rasa empatinya yang begitu tinggi, ia tidak akan pernah berani masuk ke dalam sana untuk memastikan keadaan semua keluarganya. Ada apa ini? Gumam Jingga melangkah masuk lebih dalam. Sayup-sayup ia mendengarkan percakapan dari arah tangga. Ia pun mengendap-endap. Mengintip siapakah gerangan yang sedang di atas sana. Ia khawatir jika ayah, ibu dan neneknya berada dalam bahaya. Dan benar saja, ia bisa melihat ayah dan ibunya sudah babak belur dan terikat di sebuah kursi. Ibunya sedikit bergerak namun ia tahu wanita setengah baya itu kehabisan daya. Sedangkan ayahnya, masih bisa lebih kuat sebab beradu pendapat pada lawan bicara yang tidak bisa ia lihat. Sungguh, ia tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Yang ada di dalam otaknya hanyalah, bagaimana cara menyelamatkan kedua orang tuanya dari para penjahat itu. Namun jelas ia tidak bisa melawan orang-orang itu dengan tangan kosong. Seketika otaknya berpikir dengan keras. Ia harus menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Harus dalam waktu yang cepat. Kalau tidak, nyawa papa dan mamanya bisa melayang sia-sia. Kembali turun ke lantai bawah, Jingga mencari-cari sesuatu. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia kalau tidak bisa berpikir. Demi apapun, ia tidak menemukan benda yang dapat membantunya, hingga pada satu titik,
matanya melihat sebuah senjata api yang berada di dekat pintu kamar ayahnya. Cepat-cepat ia melangkah ke tempat itu. Meraih senjata api yang bahkan ia tidak tahu cara menggunakannya. Sungguh, dadanya semakin terasa sesak. Bernapas pun rasanya ia kesulitan. Berpikir ia harus tenang, perempuan itu pun mencoba memejamkan matanya, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ia buka kembali indera penglihatannya itu. Kembali menuju tangga, melangkah kembali menaiki anak tangga. Ia kembali mengintip, lelaki itu usai menyuntikkan sesuatu ke tubuh ayahnya. Kemudian hendak menyuntikkan sesuatu ke ibunya. Meneguk ludahnya susah payah, mantan istri Mahesa tersebut kemudian naik ke tangga teratas. Menampakkan dirinya. Ia angkat senjata itu dan menggenggamnya erat dengan kedua tangannya. Mulai meneriakkan suara yang sedari tadi tercekat di kerongkongannya. "Jangan sentuh orang tua saya." Gerakan lelaki yang hendak menusukkan jarum suntik pada ibunya itu terhenti. Kepalanya menoleh ke arahnya, diikuti dengan tubuhnya yang juga berbalik menghadapnya. Adrenalin dalam dirinya terpacu begitu saja. Tanpa menyadari siapa yang sedang berdiri di hadapannya, tangan gemetar itu ia kuatkan untuk menarik pelatuk dan meledakkan senjata. Dol! Beruntungnya tembakan itu tepat sasaran. Mengenai dada seseorang yang saat ini ia anggap lawan. Sedikit kelegaan didapatkannya. Ia berhasil menyelamatkan ibunya dari suntikan yang ia yakin mengandung sesuatu yang berbahaya. Namun perasaan itu hanya sesaat, sebelum kemudian ia menyadari siapa yang saat ini ambruk di hadapannya. "Mas!" Ucapnya kemudian kembali berteriak. "Mas Mahesa!" Segera ia berlari ke arah lelaki yang sampai saat ini masih ia sayangi itu, meraih tubuhnya dan memegangi dadanya yang bersimbah darah dengan tangan gemetar. Mas Mahesa!" Ucap perempuan itu dengan air mata yang bercucuran. Sedangkan lelaki itu hanya menatapnya dengan tatapan dingin juga kesakitan. Apa yang Mas lakuin di sini, Mas?" "Jingga." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, lelaki yang lainnya menyingkirkannya dan segera menggendong lelaki yang belum lama ini mentalaknya itu. "Minggir." "Ya, jelas itu adalah Aksa." Kakak Widya tersebut menaruh Mahesa di punggungnya. Menggendong lelaki itu menuruni anak tangga dan segera keluar dari sana. "Mas!" Jingga hendak mengejar, namun suara Rahmita yang melirih menghentikan langkahnya. "Ya," perempuan itu tertahan di dalam sana. "Jangan mati, bro. Kecepatan kalau lo harus pergi." Mahesa masih sempat berdecih. Ia menahan kesakitannya. Pria itu bahkan masih sempat berbisik pada Aksa. "Bakar. Kamu bisa makin banyak kehabisan darah, Mas. Just do it, Aksa." Jelas Aksa tahu maksud dari Mahesa. Dengan cepat ia turunkan Mahesa dan menyandarkannya ke pilar depan teras. Ia raih jerigen berisi bensin yang sudah mereka siapkan sedari kedatangan mereka tadi di sekitar depan rumah besar itu. Aksa hanya membuka tutup jerigen dan melemparkannya ke dalam rumah. Memakan waktu jika ia harus menyiramkannya ke seluruh bagian rumah. Kakak kandung Widya itu yakin, satu jerigen besar bahan bakar itu akan mampu melalap seisi rumah. Melihat Aksa selesai melakukan pekerjaannya, dengan tangan gemetar Mahesa meraih korek api elektrik dalam saku jaketnya. Melemparkannya ke dalam sana. Api langsung berkobar dan menjalar memakan benda-benda di sekitarnya. Dan Aksa pun dengan cepat kembali meraih Mahesa dan segera membawa pria itu menuju mobil yang tidak jauh terparkir di pelataran. "Bertahan, Mas," ucap Aksa panik bukan main. Jantungnya semakin memacu cepat. Tak mengendarai mobil itu dengan kecepatan tinggi. "Anakmu kembar 3. Nggak lucu kalau papanya mati sebelum lihat mereka." Mahesa tersenyum getir. Ucapan Aksa jujur saja menjadi penyemangatnya. Ia meraba dada kanannya, menekan sekuat mungkin di area tembakan agar memberikan tekanan pada pembuluh darah yang terbuka. "Mungkin akan selamat," ucap Mahesa dengan suara beratnya. "Kalau tidak,
Tolong jaga Widya untuk saya. Tanpa kamu minta, Mas. Saya akan bawa dia pergi jauh setelah urusan kita selesai. Mahesa sempat menarik ke atas satu sudut bibirnya ke atas. Mengukir senyuman miring di wajah tampannya. Sebelum kemudian ia pun kehilangan kesadarannya tepat saat mobil yang Aksa kendarai berhenti di depan instalasi gawat darurat rumah sakit yang kebetulan sama dengan tempat adiknya. Sit. Umpat Aksa cepat-cepat turun dari mobil saat menyadari Mahesa sudah pingsan. Ia langsung berteriak meminta pertolongan. Pak, tolong bantu saudara saya. Beberapa staf medis yang sedang berjaga langsung keluar sambil mendorong Brangkar. Mahesa langsung dikeluarkan dari mobil dan dibawa ke instalasi gawat darurat. Ia segera ditangani dengan cepat. Cedera toraks kanan. Luka tembakan. Telepon dokter bedah yang sedang jaga. Arahan operasi Cito. Tidak lama setelah diagnosa singkat itu, Mahesa langsung dibawa ke ruang operasi untuk mendapatkan tindakan selanjutnya. Aksa mengikuti kemanapun para staf medis itu berjalan. Sesampainya di depan ruang operasi, lelaki itu dilarang untuk mengikuti. Maaf, Pak. Silahkan tunggu di luar. Ini area steril. Saudara Bapak akan kami tangani. Tolong, Sus. Tolong katakan pada dokter yang menangani saudara saya untuk melakukan yang terbaik. Tolong selamatkan dia. Tentu, Pak. Tolong didoakan. Beberapa menit berlalu. Aksa masih menunggui proses operasi yang belum selesai berjalan. Ia resah. Pikirannya kacau. Untung saja ia sudah menelepon keluarga Mahesa yang lainnya. Tidak lama berselang, ponselnya berdering. Ia melihat ke arah benda pipih tersebut. Anggun. Aksa, kamu di mana, nak? Tanya Anggun begitu Aksa mengangkat panggilannya. Aksa di rumah sakit, Ma. Ada apa? Oh, baguslah. Tolong kamu ke sini cepat, ya. Mama mau pulang nganter Dimas udah malam banget. Besok dia sekolah. Mentari masih di luar kota soalnya. Nggak ada yang jagain Widya. Oke, Ma. Aksa udah dekat. Sambungan telepon itu diakhiri sepihak. Aksa pun mendesahkan napasnya kasar. Ia segera beranjak dari tempat duduknya. Jaket yang ia kenakan segera ia lepas sebab khawatir jika Widya atau ibunya akan mencium bau anyir cairan merah kental yang berasal dari Mahesa. Sesampainya di ruangan Widya, ia mendapati adiknya itu sedang sendiri. Loh, Mama mana, Bun? Tanya Aksa begitu masuk ke dalam sana. Barusan pergi, Mas. Dimas udah ngantuk banget. Oh. Pria yang terlihat kusut itu mendekati Widya. Duduk di samping ranjang adiknya itu. Udah makan. Widya terkekeh mendengar pertanyaan kakak tertuanya itu. Ini jam berapa, Mas? Bisa-bisanya Mas nanyain Widya udah makan apa belum? Aksa kikuk. Sungguh, pikirannya sedang tidak fokus. Maaf. Ya ampun, Mas. Ngapain Mas minta maaf? Widya pun menyentuh pundak kakaknya. Bergerak mengusap lembut di sekitar punggungnya. Maaf. Ya, Widya cuma bercanda kok. Perempuan cantik itu kembali menarik tangannya saat merasakan ada yang aneh. Pakaian hitam yang kakaknya itu kenakan seperti basah. Ia pun melihat telapaknya, ada warna merah yang lengket di sana. Ia hidu bau tangannya itu. Seperti bau darah. Mas, punggung Mas luka, iya.